Oke, selamat malam. Kami ini berempat untuk kelompok yang mempresentasikan tentang game bergenre Battle Royale. Nah, di sini kami ada Ivan yang di pojok, terus ada saya sendiri, ada Ibnu Arif, ada Dwi Bayu. Nah, sedikit untuk cuplikan game Battle Royale. Game Battle Royale ini asal muasal game Battle Royale dipercaya oleh konsep terinspirasi dari novel Jepang berjudul Battle Royale yang ditulis pada tahun 1996. Dirilis dari 1999. Oke, sederhananya gini, kita jelaskan bahwa kemarin yang saya pelajari bahwa game Battle Royale di situ diambil dari sebuah cerita tradisional di sana bahwa intinya itu orang dalam game tersebut dia itu bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup dalam satu kelompok. Contoh sendiri yang paling mendasar adalah kayak PUBG yang terkenal sekarang. PUBG di situ dia ada istilah namanya winner-winner chicken dinner. Itu berasal dari kata ada sumber yang menjelaskan dari Jepang, ada sumber yang menjelaskan itu dari Amerika. Intinya di situ bahwa pernah dulu ada krisis makan yang mereka itu mendapatkan makan itu dengan berjudi. Dan seandainya mereka menang, mereka akan membelikan ayam untuk makan malam. Lah, di situ cikal bakal winner-winner chicken dinner di genre Battle Royale. Nah, ini selanjutnya ada aspek desain, silahkan. Mungkin siapa? Oke, berhubung Mas Ivan belum masuk, mungkin bisa Mas Hikam menjelaskan tentang aspek desain. Ya, aspek desain di sini dalam Battle Royale, aspek desainnya adalah permainan di mana kalian diterjunkan di satu map yang berisi 100 pemain atau bisa kurang dan diharuskan untuk saling membunuh sampai tersisa satu pemenang yang masih hidup. Setelah itu, di saat diterjunkan, kita tidak dibekali dengan senjata apapun. Pencarian senjata itu seperti apa ya? Dicari sendiri di dalam map itu. Oke, Senjata, armor, peluru, dan ya. obat-obatan lainnya ada di situ semua. Jadi udah disediakan di mapnya sendiri. Oh, jadi gitu ya. Jadi Jadi di begitu. di aspek desain di situ bahwa kita itu bertahan hidup tapi mencari senjatanya sendiri sesuai dengan yang telah disediakan gitu ya, Mas Hikam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari aspek desain kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini mungkin koneksinya Mas Ivan masih belum stabil, bisa lanjut ke Mas Dubai. Mungkin kalau dari aspek-aspek desain game genre Battle Royale yang terdiri dari ada dua, desain grafis sama desain soundnya. Kalau dari desain grafis menggunakan gaya visual yang realistis, yang terdapat aset atau objek yang membuat game terlihat semakin nyata. Desain sound, suara tembakan dari musuh dapat memberitahu kalian di mana mereka berada, apa yang mereka miliki, apa yang mereka coba lakukan. Mencari tahu cara dengan menafsirkan dan mendengarkan setiap suara adalah kunci untuk benar-benar menguasai permainan. Suara di dalam game ini juga tidak terlalu penting untuk pertarungan permainan, karena kalian kemungkinan akan mendapatkan indikasi visual tentang keberadaan musuh sebelum kalian menafsirkan atau mendengarkan suara asal tembakan musuh. Oke. Di aspek desain ada dua, yaitu desain grafis sama desain sound, sudah dijelaskan dari Mas Dwi Bayu. Untuk Mas Ivan, koneksi gimana? Oke, Mas Ivan masih belum bisa tersambung, koneksinya belum stabil di lokasinya. Saya lanjut ke gameplay. Gameplay di sini ketika kalian masuk ke dalam game ini, kalian akan dibawa terbang di atas pesawat dan kemudian kalian akan memilih koneksi pendaratan secara bebas. Setelah turun dan sukses mendarat, kalian harus cepat-cepat mencari perlengkapan baik senjata, obat-obatan untuk dapat bertahan hidup sampai akhir menjadi pemenangnya. Oke, yang saya jelaskan tadi ini contoh salah satunya yang paling terkenal sekarang yaitu PUBG, hampir sama dengan yang dijelaskan di sini. Intinya kita dibawa untuk suatu map atau suatu pulau itu terdiri dari 50 atau kadang di beberapa permainan itu ada 100 orang dan kita harus bertahan hidup
sampai selesai. Di pulau tersebut sudah disediakan seperti senjata, obat-obatan, dan makanan. Kita berebut di situ untuk bertahan hidup. Selanjutnya, contoh game yang bergenre royal, battle royale. Ini ada PUBG yang saya jelaskan tadi. Ini ada contohnya, ini versi PC sama versi mobile, dan ini tampilannya untuk nembaknya. Mas Ivan, koneksi udah stabil? Halo? Halo? Mas Ivan, audionya nggak masuk? Halo? Halo? Halo, Mas Ivan? Oke, mungkin Mas Ivan masih koneksinya masih belum stabil di audio belum masuk. Ini Fortnite. Nah, Fortnite mungkin bisa dijelaskan Mas Igam selagi nunggu Mas Ivan audio masuk. Oke. Mas Ivan, udah masuk audionya? Mas Ivan? Halo, Belum? halo. Oke, masuk. Mas Ivan? Ya, silakan Mas Ivan masuk. Ini tinggal jelaskan ini Fortnite. Halo? Audionya nggak masuk, Mas Ben. Audio nggak masuk. Tes. Oke, masuk. Oke, audio masuk. Oke, Ya. selanjutnya adalah contoh. Fortnite. Selanjutnya adalah Fortnite. Ya, bisa jelaskan Fortnite mungkin? ini juga tersedia juga di PC maupun mobile. Oke. Di PC game ini cukup terkenal. Game ini termasuk saingan berat dari PUBG PC. Oke. Namun ketika memasuki di versi mobile, game ini kalah saing dengan PUBG Mobile karena mungkin juga masyarakat lebih menerima PUBG Mobile. Selain itu juga game Fortnite ini di versi mobile-nya itu masih sulit untuk dijangkau dan untuk didapatkan aplikasinya. Oke. Karena harus memiliki device yang benar-benar Mumpuni gitu ya? kelas atas atau premium. Oke. Harus bisa menikmati ini secara stabil. Oke. Untuk PUBG kan di HP yang entry level pun kita sudah bisa memainkannya meskipun dengan grafis yang cukup memadai lah. Oke. Untuk Fortnite ini masih susah. Nah, di sini ada rules of survival. Bisa dilanjutkan, Mas Ivan? Nah, rules of survival ini juga tersedia juga di PC maupun mobile. Game ini gameplaynya menurut saya secara desain grafisnya pun dari avatarnya itu hampir mirip. Cuma yang membedakan di sini adalah game ini mapnya juga terlalu kecil, lebih besar map dari PUBG Mobile maupun jadi lebih Fortnite. besar PUBG daripada ini ya? Ya, menurut saya juga game ini koneksinya juga kurang stabil dan masih banyak user yang menggunakan program ilegal atau cheat. Oke. Nah, ini ada Apex Legend. Bisa dilanjut, Mas Ivan? Apex Legend ini masih tersedia di PC. Sudah ada versi mobile-nya, cuma masih beta. Game ini juga mengandung unsur Battle Royale yang menurut saya itu susah gameplaynya. Oke. Dari game-game yang sudah saya sebut tadi. Oke. Menurut saya ini juga termasuk yang paling susah. Oke. Dan juga minatnya di Indonesia. Oke. Ini ada Call of Duty Mobile. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Mas Igam. Mas Igam. Oh, kalau Call of Duty Mobile ini ada Pengalaman main dua mungkin. versi ya. Pengalamannya Yang versi mungkin pertama gimana? dia itu Ya. gameplaynya tim versus tim, dan Oke. ada juga sekarang dibuka versi Battle Royale-nya. Nah, kita di sini
lihat versi Battle Royale-nya. Di versi Battle Royale-nya di sini kalau Call of Duty Mobile Battle Royale-nya itu lebih mirip ke Apex Legends. Oke. Jadi kayak apa ya? Ya agak mirip ke Apex Legends. Oke, Kurang agak lebih mirip ke jelasin. sana. Nah, ini selanjutnya itu ada Free Fire. Mas Dubai bisa jelaskan sedikit tentang Free Fire atau Ya, pernah main Free Fire? Halo, Mas Dubai. Mungkin kalau dari segi gameplaynya mungkin dari salah satu Mas Igam atau Mas Ivan aja. Mungkin Oke, lebih bisa oke, detail benar. menjelaskannya. Oke, berarti saya kembalikan ke Mas Ivan mungkin tentang gameplay di sini. Tentang Free Fire, bisa jelaskan sedikit pengalaman mainnya atau tingkat kesulitannya? Nah, untuk Free Fire ini hanya tersedia di mobile. Ya, untuk Free Fire ini sampai saat ini hanya tersedia di mobile. Game ini juga tergolong game yang baru dari pihak Garena. Game ini tercipta karena minat di Indonesia itu tentang game Battle Royale itu sangat-sangat besar dan perkembangannya pun cukup pesat. Game ini patut bersaing dengan PUBG Mobile saat ini Oke, di tangga teratas game Battle Royale oke. di Indonesia. Lah, ada Untuk gameplaynya pun Mhm. game ini juga unik, beda dengan game-game apa namanya Battle Royale yang lain. Menurut saya game ini memiliki gameplay yang berkarakter atau berciri khas, beda dengan Battle Royale yang lain. Oke. Ada Paladis. Mungkin Mas Igam bisa nambahkan. kalau Paladin ini setahu saya pernah main. Jadi gamenya itu tim versus tim, Oke. bukan yang dalam satu map ada banyak orang gitu. Oh ya, jadi gitu ya. Jadi ya dari gameplaynya lebih seperti Dota, jadi Oke. MOBA, MOBA. lebih mirip ke MOBA. Oke. Nah, ini ada bagian yang menarik. Mungkin Mas Dubai bisa jelaskan sedikit. Sekarang ada Battle Royale-nya. Mas Dubai, masuk. Dari beberapa game di atas tadi ada bagian menariknya. Satu ada reward, intrinsically reward secara konstan diperoleh oleh pemain sebagai hadiah nyata dan instan. Tujuan dicapai. Tidak ada pertanyaan tentang hal ini dan elemen ini. Penting untuk diperjelas untuk perkembangan seluruh pemain melalui permainan. Hilangnya kesadaran, aliran bekerja dengan baik dalam permainan video ketika pemain tidak harus berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan untuk mencapai suatu tindakan. Ini adalah keadaan bagi pemain adalah gabungan tindakan dan kesadaran. Kehilangan rasa waktu, pemain terpikat oleh aktivitas yang dia lakukan dan tidak menyadari bahwa waktu berlalu saat melakukannya. Umpan balik langsung dan langsung. Pemain dipandu oleh umpan balik dari permainan dan tahu berapa banyak yang akan berhasil. Oke. Nah, ini tadi saya nambahkan sedikit. Tadi kan Mas Dwi Bayu menjelaskan tentang bagian yang menarik. Yang saya tangkap yang dijelaskan dari Mas Dubai, intinya kita itu dibawa ke dunia game tanpa ingat bahwa ada hal yang kita lakukan di luar. Jadi contoh yang salah satu yang tadi kehilangan rasa waktu. Jadi kita dibuat itu fokus di dalam game tersebut. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Bisa ditambah lagi, Mas Dubai? Di sini ada kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya, kestabilan grafis yang konsisten, kontrol permainannya simpel bahkan di mobile mode, tipikal permainan penyergapan. Dan kekurangannya, map yang dominan kecil, pisah server, pengaturan grafis terbatas. Oh, gitu ya. Jadi untuk gimana, Mas Ivan? Mungkin ada nambah? Mas Ivan? Sedikit tambahan untuk kelebihan dan kekurangan. Tentunya game Battle Royale pada masing-masing game itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Tapi di segmen kali ini kita mengambil secara garis besar aja, secara genrenya. Untuk kelebihannya, game ini mempunyai grafis yang memang benar-benar terlihat real atau nyata dengan apa yang terjadi pada sesungguhnya. Untuk gameplaynya pun juga mirip-mirip dengan kejadian-kejadian yang dialami waktu melakukan peperangan. Dan juga kelebihannya kalau di mobile kita bisa memainkannya itu di mana saja, praktis. Oh. Oke, jadi Dan untuk kurangnya di mana? Kekurangannya satu, kita itu harus memiliki device yang mumpuni supaya bisa benar-benar menikmati game Battle Royale karena game ini tergolong game yang sangat berat. Terus yang kedua, game ini di setiap negara mempunyai server masing-masing. Jadi kita jarang menemui pemain atau bahkan tidak mungkin sih karena memang beda server. Server Asia sendiri, server pokoknya beda server lah setiap antar benua. Jadi nggak bisa masuk. Oke, lanjut. Terus ya nggak bisa jadi satu server. Terus untuk pengaturan grafisnya pun itu juga terbatas. Itu sesuai dengan device kita. Kalau device kita kentang ya kita hanya mampu menikmati game dengan versi low-nya. Oh gitu, rata kiri bahasanya ya. Berarti game game Battle Royale ini juga termasuk pay to win menurut saya. Oke, ini semua tadi slide sudah kami jelaskan dari slide 1 sampai slide 15 dan ada beberapa sedikit kendala teknis. Ada beberapa tadi yang 1-2 teman kami yang lepas koneksi gara-gara sinyal di lokasi tersebut kurang mencukupi. Dari kami berempat, semoga hasil presentasi ini bisa bermanfaat dan seandainya ada kesalahan kami mohon maaf. Saya Eka Surya, mungkin Mas Igam sama Mas Dwi Bayu atau Mas Ivan bisa nambah. Oke, cukup? Cukup? Oke, cukup. Oke, kalau gitu selamat malam dan sampai jumpa besok. Selamat malam. Yolo. Saya